Halo YouTube, halo friend, perkenalin nama gue Adis. Kali ini gue pengen share perjalanan gue touring naik motor dari BSD menuju ke Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat. Gue berdua sama temen gue naik Yamaha X-Max dan temen gue pakai Yamaha NMAX. Kita jalan santai aja, yang penting selamat sampai tujuan. So, enjoy the video guys. Perjalanan dari BSD nggak kerekam karena kameranya error. Gue dari BSD berangkat jam 7 pagi ke Bogor lewat Pasar Ciawi, terus menuju ke Simpang Cikidang. Cuman view-nya memang nggak bagus sih, jalannya gini-gini aja, cuma jalan raya biasa yang agak-agak macet. Sekarang kita udah mulai masuk jalur yang menarik nih. Ini jalur Cikidang menuju ke Pelabuhan Ratu. Menuju Pelabuhan Ratu ada dua jalur yang bisa kita lewatin. Lewat Cibadak itu agak memutar dan lebih ramai jalanannya, dan jalur yang satunya lewat Cikidang. Jalur Cikidang ini zaman dulu tahun 2010-an ini sepi banget. Agak serem kalau kita lewat sini karena kita lewat perkebunan sawit. Tapi kalau sekarang udah banyak perkampungan dan rame kayak ini nih. Ini ada acara marching band anak sekolahan. Jadi nggak terlalu serem kalau sekarang kita lewat sini. Nah, walaupun jalur Cikidang ini pemandangannya bagus, jalannya lancar dan menarik, agak berliku-liku, cuman ada nggak enaknya juga nih jalur sini. Jalur sini tuh jalannya keriting, jadi tambelan-tambelannya nggak rata dan cenderung tinggi-tinggi gitu loh tambelannya. Jadi agak bikin pegel tangan. Cuman dengan suasana yang asri, pemandangan yang indah, semua rasa capek dan pegel-pegel itu terobati lah. Dan nggak lama, nggak kerasa kita udah sampai ke Pelabuhan Ratu. Gue dan temen gue memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa makan siang di daerah Pelabuhan Ratu, karena kita sampai Pelabuhan Ratu itu masih sekitar jam 11 siang. Jadi tanggung ya, kalau mau makan juga belum lapar-lapar amat. Nah, sekarang kita ada di Jembatan Kuning Bagbagan. Jembatan Kuning Bagbagan itu sebetulnya di kiri jalan itu yang kelihatan tuh. Nah, jalur yang kita lewatin ini sebetulnya jalur baru. Nah, gue sendiri nggak tahu ini lagi direnovasi atau baru dibangun, karena jujur aja ini pertama kali gue lewat sini. Setelah melewati jembatan kuning tadi, barulah kita lewat jalur Geopark Pelabuhan Ratu. Nah, menurut gue ini jalur yang paling menarik dalam perjalanan ini. Jalannya tuh mulus banget, berliku-liku, pemandangannya indah dan relatif sepi. Jadi kita bisa bener-bener menikmati perjalanan ini tanpa hambatan. Sebagian besar jalur ini pemandangannya tuh bagus karena sebelah kirinya itu perbukitan, sebelah kanannya laut. Jadi view-nya ya kayak gini-gini nih. Kita bisa lihat laut di sebelah kanan. Anginnya juga enak banget, angin laut. Tapi kalau kita nengok ke kiri itu hijau-hijau. Ya bikin seger mata lah. Ya refresh banget untuk kita-kita yang udah penat seharian kerja, seminggu full kerja, terus kita jalan-jalan untuk lihat pemandangan kayak begini. Di depan terlihat ada satu dari banyak banget tikungan tapal kuda yang ada di jalur ini. Teman-teman harus hati-hati ya kalau lewat jalur sini, karena di balik aspal yang mulus, jalan yang lebar, banyak banget tikungan-tikungan patah kayak begitu, dan juga tanjakan dan turunan yang cukup terjal. Di jalur ini ada satu tanjakan yang sangat terkenal, yaitu Tanjakan Dini. Nama Tanjakan Dini ini diambil dari nama warga sekitar yang menjadi korban di jalanan ini ketika jalan ini masih dalam tahap pembangunan. Berdasarkan informasi yang gue dapat, tragedi tersebut terjadi pada tahun 2017. Pada saat itu, kondisi jalan ini masih berupa tanah merah yang dipadatkan. Dini dan keluarganya berencana untuk jalan-jalan ke pantai dengan menumpangi sebuah mobil pickup. Pada saat melewati tanjakan tersebut, pickup yang ditumpangi tidak kuat menanjak dan akhirnya terbalik. Dini menjadi korban dalam kejadian tersebut. Udah cukup kisah sedihnya. Gak kerasa setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari Pelabuhan Ratu, kita udah deket banget nih ke Puncak Dharma, spot foto yang paling terkenal di daerah sini. Pantai di bawah itu adalah Pantai Ciletuh yang terlihat jelas banget dari Puncak Dharma. Setelah berfoto dan menikmati pemandangan dari Puncak Dharma,
kita memutuskan untuk turun ke Pantai Ciletuh. Pantai Ciletuh sebetulnya udah tinggal sedikit lagi sampai, paling hanya 5 menit perjalanan. Cuman perjalanan dari Puncak Dharma ke Pantai Ciletuh itu merupakan jalur yang paling terjal dan berliku dari keseluruhan jalur yang kita lewati tadi. Jalur ini menjadi sangat berbahaya ketika hujan, karena jalur ini kombinasi dari jalanan beton dan aspal hot mix. Ini menjadi sangat licin di waktu hujan. Jadi teman-teman jangan terlalu kencang ya ketika melewati jalan di sini. Lagi pula pemandangannya indah, sayang loh dilewatin kalau kamu terlalu cepat jalannya. Setelah melewati turunan yang cukup terjal dan berliku-liku, teman-teman akan melihat penginapan ini. Nah, kalau teman-teman sudah melewati penginapan ini, teman-teman akan melewati areal persawahan dengan latar belakang Curug Cimarinjung. Tempat ini bagus banget untuk teman-teman foto. Kalau saran gue, lebih baik berhenti abadikan momen dulu, karena rugi kalau teman-teman gak berfoto di sini. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 160 km dengan waktu tempuh 5 jam setengah dari BSD sampai ke Ciletuh, kita sampai ke tujuan. Sebetulnya Pantai Putih Ciletuh itu harus menyeberang lagi dengan menggunakan speedboat dengan biaya 350.000 per perahu. Tapi karena kita tidak berniat untuk bermalam di sini, kita hanya istirahat makan, kemudian sholat dan berfoto sebagai kenang-kenangan bahwa kita sudah sampai ke Geopark Ciletuh. Gue sama temen gue baru tahu ternyata di bawah ini makanan yang ada tuh hanya nasi goreng, mie ayam, bakso, ya makanan-makanan kayak gitulah. Kita pikir di pinggir pantai itu bakal ada ikan bakar atau makanan-makanan yang lebih berat lah, yang lebih mengenyangkan. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya setelah kita makan, kita sholat. Nah niatnya tadi kita mau istirahat di musola. Cuman begitu ngeliat langit ke atas, kok itu mendungnya gelap banget. Nah kita pikir kalau misalnya sampai hujan deras, turunan yang tadi kita lewatin kan berarti kita jadi nanjak curam. Nah kita takut jalanannya tambah licin. Akhirnya kita mutusin untuk istirahatnya di atas aja di Puncak Dharma. Di sana juga banyak warung-warung makanan. Sebelum sampai Puncak Dharma, apa yang kita khawatirin terjadi nih. Hujannya turun deras, ini juga kelihatan kan di kamera gue mulai ada titik-titik air. Nanti di depan pas hujannya mulai deras, sebenarnya kita berhenti untuk nyopotin kamera, ya segala peralatan elektronik kita selamatin dulu lah daripada ada kerusakan kan. Walaupun kameranya juga udah pakai waterproof casing, tetap aja kita lepas aja deh, karena juga perjalanannya kita pulang ke Jakarta itu udah malam dan hujan, jadi kita ngambil video juga nggak bakal kelihatan apa-apa, dan kita lebih memprioritaskan keselamatan kita sampai ke rumah. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore hujan udah mulai agak sedikit reda, kita melanjutkan perjalanan. Tapi dari Puncak Dharma itu benar-benar hujan deras sampai masuk ke kota Bogor sekitar jam 11 malam. Akhirnya gue sampai rumah gue di daerah Serpong jam 12 malam dan motor kotor banget. Dan ini besok paginya kondisi motor gue setelah melakukan perjalanan ini.
Ya buat gue walaupun capek, kena hujan, tapi perjalanannya berkesan banget karena gue lakuin berdua dengan sahabat gue dari SMA. Ya mudah-mudahan perjalanan ini bisa menghibur kalian dan menginspirasi kalian yang belum pernah ke daerah Ciletuh. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Terima kasih udah menonton.